cerita-cerita tentang ada orang kuat yang punya kuasa, punya power di balik peredaran obat keras ilegal di DKI Jakarta ini, di Jabodetabek, katakanlah seperti itu, ya masuk akal juga ya, gitu. Ya, seperti biasa, ini hari Senin ya, berarti ada liputan yang tayang dari Parboa terkait liputan in-depth. Topik kali ini cukup menarik ya di hari Senin ini, di mana ini salah satu isu yang cukup membagongkan, meresahkan di kalangan masyarakat juga gitu. Yakni ya peredaran obat G ya, atau obat keras. Itu sangat meresahkan karena masih marak di Jabodetabek. Nah, liputan ini dikerjakan dalam waktu 2 minggu. Nah, ini saya bersama tim Parboa yang sudah menyelesaikan liputan secara bersama-sama keseluruhan ya, redaksional. Kenapa pilih tema obat G? Obat G ya. Mungkin Bung Andi bisa? Oke, Bang Dim. Sebetulnya tadi ya disampaikan di pengantar ya. Ini muncul dari keresahan kita sebenarnya ya, terkait dengan peredaran obat keras ilegal ya, atau kategori G ya, di Jabodetabek gitu. Dan berangkat dari keresahan semacam ini ya, kita sepakati untuk ya bagaimana kita coba garap gitu. Karena selama ini kan meskipun di tengah upaya aparat kepolisian, lalu kemudian kolaborasi misalnya dengan BPOM dan juga BNN untuk menekan ya arus peredaran ini, tapi tetap muncul gitu kan. Makanya kita coba lacak kira-kira seperti apa sih rantai distribusinya kan peredaran obat ini di Jabodetabek. Karena memang ini kan sangat apa ya, efeknya itu sangat terasa untuk generasi-generasi muda kita. Berangkat dari keresahan itu makanya kita sepakati untuk godok tema ini gitu. Itu sih. Tadi saya sedikit dengar melacak. Nah, ini tentu melacak ini butuh kemampuan khusus atau persiapan khusus ya. Sebelum ini berjalan gitu, untuk melacak ini apa sih yang dilakukan oleh redaksi kalau kita boleh tahu, karena ini yang sudah membaca ya tentu ini liputannya sangat komprehensif kan gitu kan, mulai dari peredaran sampai ke instansi-instansi juga kan diliput begitu. Nah, itu gimana persiapan redaksi sendiri? Iya, sebenarnya memang untuk melacak siapa di balik peredaran atau distribusi obat keras ilegal di Jabodetabek ini, atau ya secara umum misalnya di Indonesia, itu memang tidak mudah ya, gitu ya. Ya butuh satu keseriusan dan juga nyali untuk bisa tembus sampai ke sana gitu. Dan kita juga memang mengalami kendala di awal-awal kan, gitu. Karena yang bermain di belakang ini sebenarnya bukan hanya 1-2 orang, atau bukan orang-orang yang memang tidak punya ya dalam tanda kutip kekuatan atau otoritas tertentu ya, power kayak kan gitu. Ya sehingga dalam diskusi kita ini yang menjadi kendala kita sebenarnya untuk mencari siapa orang di balik ini sebenarnya. Meskipun dalam temuan kita di lapangan kita belum bisa membongkar secara keseluruhannya apakah memang ya orang-orang atau oknum tertentu di balik ini itu menjadi sumber atau supplier dari seluruh peredaran obat keras ilegal di Jabodetabek. Tapi ya hamin berapa lah ya Bang Dim ya, itu kita juga agak gimana ya, hamin berapa itu baru kita ketemu dengan narasumber yang memang narasumber kunci kita ya, yang memang kebetulan dia juga mantan penjual dan dia tahu baik lah ya gimana peredaran obat keras ilegal di Jabodetabek ini gitu. Dan saya sudah komunikasikan dengan kawan-kawan reporter Bang Doni dan Bang Kelvin ini, karena ini kan temanya agak ini ya, jadi mereka harus lebih safety, itu yang paling penting ya, sehingga ketika mereka turun kemarin itu memang yang paling penting itu adalah safety, keamanan mereka di lapangan saat investigasi itu sih. Oke. Nah, itu tadi berbicara soal nyali ya, melihat topiknya adalah peredaran obat G ini, obat ilegal, tentu yang sudah membaca pasti tahu itu ada oknum yang terlibat di dalamnya, termasuk oknum TNI. Iya. Salah satunya tentu memang harus ada mitigasi dan apa ya, langkah yang terukur dan berani mungkin ya. Nah, dari situ mungkin kita bisa lihat persiapan atau cerita menarik mungkin ya dari kawan-kawan dalam
meliput ini gimana bisa dapat cerita dari pengguna, terus pengedar ya, kalau bisa kita katakan eh, sampai sekompleks itu ya, sampai bisa ke jaringannya ke seluruh Indonesia, bukan hanya di Jabodetabek ya, ke berbagai daerah lain. Nah, di sini kawan-kawan mungkin bisa ceritakan gimana sih tantangannya meliput soal tema ini, dan mungkin ada apa ya, kesulitan atau hal-hal menarik di balik ini yang mungkin bisa diceritakan. Oke, benar tadi kata Bang Andi bahwa ini kan kenapa memilih tema ini, karena pertama karena meresahkan ya. Karena ketika kami melakukan observasi di lapangan dan turun ke lapangan, kami menemukan bahwa kebanyakan para pembeli obat-obatan ini adalah generasi muda di usia-usia kami lah pada umumnya gitu kan. Ini sangat sangat marak dan sangat masif sebenarnya peredaran ini. Ketika saya melakukan liputan pertama di daerah Cilengsi. Kenapa kami memilih daerah Cilengsi? Karena ketika kami riset daerah Cilengsi itu di bulan Mei itu udah pernah digerebek sama polisi. Jadi di Cilengsi itu ada warungnya ini berkedok warung kosmetik, tapi warung ini menjual obat-obatan golongan G ini. Jadi yang belum familiar dengan golongan G ini ya bisa dibilang obat-obatan ini adalah obat-obatan keras yang penggunaannya itu harus menggunakan resep dokter. Jadi nggak bisa sembarangan nih. Jadi ketika saya turun lapangan ke Cilengsi, kami menemukan hal yang menarik gitu loh. Warung itu dalam posisi sudah tutup. Sebenarnya sudah tutup, sudah tidak beroperasi lagi. Tidak ada orang lagi, tidak ada aktivitas lagi. Cuman yang membuat saya yakin bahwa transaksi jual beli obat-obatan itu masih berlangsung di sana karena banyak anak-anak muda yang nongkrong di sana. Dan nongkrongnya itu cuma sepintas, nggak sampai 5 menit cabut. Itu yang membuat saya yakin, oh ini transaksinya masih ada. Dan akhirnya saya memberanikan diri ke sana untuk mencoba transaksi apakah betul, untuk membuktikan bahwa di sana masih terjadi proses jual beli. Saya mencoba menyamar untuk menjadi pembeli di sana dan memang benar bahwa di sana terjadi transaksi jual beli. Jadi warungnya itu sangat berdekatan sama gang sempit. Jadi ketika kita mau membeli ke sana, kita harus masuk ke gang sempit itu. Nah, di sana nanti kita akan bertemu dengan penjualnya. Di sana cepat transaksinya, nggak sampai 5 menit lah. Kita kasih duit, kita butuh obat apa, dan penjualnya langsung memberikan obat itu. Nah, nggak banyak informasi yang bisa digali di sana karena proses transaksinya cepat. Berat sih memang. Sangat tertutup lah transaksinya. Itu di satu tempat di Cilengsi. Baru di beberapa lokasi yang lain, pertama yang di Jakarta itu ada di Rawamangun ya Don ya. Di Rawamangun konsepnya hampir sama yang seperti yang di Cilengsi. Dia itu berkedok warung kosmetik, cuman ini lebih terang benderang. Oh, terbuka gitu terbuka ya? Transaksinya itu terbuka, dan kebetulan warung kosmetiknya ini sangat dekat dengan salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta. Ya, iya. Itu hal yang membuat kami sangat menarik ya untuk melihat bahwa transaksinya itu sebenarnya sangat dekat nih sama tempat-tempat anak-anak muda gitu, karena sangat dekat dengan kampus kan, dan notabene itu adalah kampus negeri gitu. Nggak sampai 100 meter ya Don, jaraknya dari kampus negeri itu. Dia kedoknya adalah warung kosmetik, sama juga transaksinya di situ juga cepat. Banyak anak muda yang belanja. Kami juga mencoba menyamar di sana ya Don ya. Mencoba menyamar di sana, mencoba untuk membeli obat. Kami kasih duit, habis itu dia memberikan obat-obatannya itu. Itu baru. Sama di satu lagi yang paling unik adalah yang ada di Tanah Abang. Mungkin Doni bisa jelasin tuh yang di Tanah Abang gimana Don? Oh, kalau di Tanah Abang itu kira-kira gini, jika transaksi sebelumnya di 2 tempat tadi itu lebih tertutup dan berkedok dengan penjualan lain, toko kosmetik gitu kan. Nah, kalau di Tanah Abang tuh lebih terbuka, lebih orang-orang tuh lebih berani menjajakannya gitu kan. Dijajain. Itu nggak pakai kios. Nggak pakai kios, dia tuh sendiri-sendiri aja. Atau setiap orang ada yang lewat itu
lokasinya itu dekat dari Museum Tekstil, atau yang kalau di Tanah Abang itu dekat jembatan, samping Blok G kan. Itu tuh orang-orang tuh lebih terbuka dan kayaknya dia tuh lebih memaksa untuk membeli, menjual gitu istilahnya gitu kan. Saya sempat mencoba untuk menyamar sebagai pembeli kepada 3 pedagang, dan membeli satu itu pun harganya bervariasi kan, dari 3 pedagang itu bervariasi, ada yang harganya 40, ada yang 50, ada yang 35. Untuk mengakalinya kita tuh sempat mencoba untuk membeli banyak untuk bisa menggarap atau untuk mendapatkan informasi lebih detail dari dia kan. Cuman pada akhirnya mereka itu dari ketiga pedagang itu lebih banyak bersikap kasar. Dia tuh ya beli tuh cepat aja, jangan banyak-banyak tanya. Soalnya banyak sempat juga bertanyakan, ini barangnya dari mana nih, kata saya kan. Orang tuh bilang, untuk apa kalian tahu gitu kan. Bahkan lebih banyak membentak kan dari ketiga pedagang itu. Mungkin itu. Sama juga sih, yang ku alami juga di Cilengsi kan untuk menggali informasi itu ya. Mereka ini dapatnya ini dari mana, rantai pasok obat-obatannya ini dari mana, mencoba untuk berbisnis lah sama penjualnya di Cilengsi. Oh, sempat buat skenario kita itu mau berbisnis ya. Sempat. Dan juga dapat kontaknya juga, sempat WA-WAan juga kan. Sama pebisnisnya, sama penjualnya gitu kan. Cuman memang mereka sangat tertutup dan menjaga sekali ya informasi. Mereka mikirnya awalnya kami ini polisi yang nyamarin yang untuk menangkap mereka gitu kan. Beberapa kali transaksi kami ajak untuk ketemu, mereka nggak mau. Mereka hanya mau transaksinya itu di tempat mereka, dan itu transaksinya dalam bentuk COD, cash on delivery gitu kan. Jadi ketika digali juga mereka sangat tertutup, nggak gampang untuk menggalinya kan. Nah, kalau yang di Tanah Abang itu memang yang menarik adalah itu langsung terang-terangan gitu. Jadi kalau teman-teman ke Tanah Abang itu gampang untuk mendapatkan barang itu. Mereka itu menjualnya dengan apa ya? Dengan ada bahasanya, mereka itu bilang dodol. Dodol ya. Dodol ini untuk menyamarkan obat tramadol. Kan tramadol ini kan salah satu obat golongan G kan, yang sangat laku keras nih di kalangan anak muda. Jadi mereka bilang dodolnya bang gitu. Nah, itu baru yang menarik juga adalah penjual yang ada di Tanah Abang itu dari semua kalangan, mulai dari anak muda sampai orang tua sekalipun mereka menjual itu. Mungkin yang nggak tahu itu ya dodol kok bentuknya tablet. Nah ya, jadi kalau lucu ya. Kalau orang yang nggak familiar mungkin mau pengen makan dodol mungkin kan, tiba-tiba bang dodolnya nih rupanya dikasih tramadol kan, ngeri juga ya. Iya, itu kacau sih. Tapi ini udah mencoba beli, udah dapat barangnya berarti? Udah. Tapi belum coba pakai. Belum. Jangan. Itu berbahaya kawan-kawan. Jangan dipakai. Karena nanti itu bakal dibahas di liputan di tulisan kedua ya, soal bahaya dari penggunaan tramadol ini. Itu jangan coba-coba dipakai. Nah, melihat tadi ada 3 tempat ya, berarti ada di Cilengsi, ada di Rawamangun, dan juga di Tanah Abang. Kita dapat beberapa penjual. Itu waktu yang dibutuhkan kawan-kawan untuk menemukan tempat-tempat itu berapa lama sih? Terus dari siapa gitu? Untuk mendapatkan tempat itu memang lumayan butuh waktu juga ya bang. Lebih dari riset. Pertama riset, baru kemudian beberapa tempat itu dapat ketika ngobrol dengan pengguna. Jadi kami juga ngobrol sama pengguna aktifnya. Mereka ketika ngobrol nanya mereka belinya dari mana, baru mereka cerita. Ada yang dapat dari Tanah Abang, bahkan sampai lokasinya dia bilang gitu kan. Akhirnya kami melihat ke sana, ternyata benar di situ. Baru ada juga yang memang dari riset ya bang, kayak di Cilengsi itu kami dapat itu dari riset di internet, karena kan di situ sempat dibongkar sama polisi, kan digerebek sama polisi awal bulan Mei. Kami akhirnya mencoba menelusuri ke sana gitu. Nah, ini kan ada 3 tempat, itu masing-masing cukup jauh, makan waktu yang cukup panjang juga. Nah, sekarang aku mau beralih ke ini bahayanya atau hal menarik mungkin sempat ada diikutin atau hal-hal berbahaya selama liputan itu gitu. Dapat ancaman mungkin dari penjual atau apa? Ada tidak?
Kalau ancaman sih enggak ya, cuman Paling dibentak-bentak aja. dibentak-bentak. Sama yang di Cilengsi itu ketika aku ke sana, kan itu kan aku transaksinya itu kan malam ya. Iya. Malam, dan ketika malam itu habis transaksi aku di salah satu tempat makan gitu untuk nongkrong gitu kan, untuk duduk gitu kan. Setelah selesai transaksi itu ada memang yang kejadian kejadian ini nggak tahu ya, ini yang aku diikuti atau gimana. Jadi waktu di tempat itu ada rame-rame tuh, mikirnya kan kenapa nih rame-rame gitu kan, ternyata ada yang maling yang ketahuan nih sama satpam di tempat itu gitu kan. Nah aku mikirnya ya maling biasa lah gitu, ternyata malingnya ini ngincar motorku. Motorku selama di sana gitu. Jadi aku nggak tahu apakah ini orang-orangnya yang dibalik yang jual ini Itu nggak tahu. Kita nggak tahu, cuman ada hal itu sih, hal yang kurasakan ketika ngeliput di Cilengsi. Motor hampir ludes ya. Hampir ludes. Gara-gara dodol ya. Iya, gara-gara dulu hampir nggak bisa pulang tuh. Kalau aku sih Bang Dim, apa ya? Saya nggak terlalu takut ya dengan narasumber kayak misalnya penjual obat keras ilegal itu ya. Benar. Tapi narasumber apa namanya ya, kunci yang terakhir Iya. kita yang membongkar orang Hmm. kuat di balik apa namanya Iya. peredaran obat Oknum ya. ilegal, iya oknum ini. Itu juga yang saya agak was-was ya, karena memang dia secara terbuka juga cerita ke kita kan terkait dengan itu. Dia udah lama juga apa namanya menjadi anak buah kan untuk menjual obat kayak misalnya tramadol, habis itu ada berapa macam eksimer kayak gitu lah, banyak lah gitu ya kan. Dan memang dia di backup penuh gitu kan, selama dia menjual di backup penuh. Beberapa kali dia semacam diawasi oleh aparat kepolisian, ya tetapi dia merasa ya aman-aman aja kan, karena dia langsung kontak aja bosnya itu. Nah, setelah itu tiba-tiba beberapa personil itu pakaian lengkap semua datang gitu. Dan saya justru melihat apa namanya ya, keterlibatan orang-orang kuat semacam ini justru akan menjadi satu paradoks tersendiri juga ya. Di satu sisi misalnya aparat kepolisian, beberapa institusi tertentu mencoba untuk menekan ya peredaran atau rantai peredaran obat keras ilegal ya, tetapi masih ada oknum-oknum tertentu yang memang karena mempunyai power, kuasa ya justru membuka ruang itu. Membuka ruang itu ya. Membuka ruang, ya. Yang miris bagi yang sudah baca ya, itu kan ada sekitar 200 ribuan lebih tangkapannya. Iya. Dan itu kembali diputar sepertinya gitu, karena ada oknum-oknum yang mungkin jahil ya untuk memutar itu, yang punya kuasa ya. Mengedarkan itu kemana-mana berdasarkan cerita dari narasumber kita, begitu kan. Dan ini tentu sangat miris ya, ketika memang itu bisa beredar luas terus digunakan masyarakat yang mungkin hanya merasakan efeknya tapi tidak tahu, mungkin merasakan nikmatnya memakai dodol tadi tapi tidak mengetahui efek jangka panjangnya itu apa, begitu. Nah, terus aku mau ini sih tanya soal itu kan ada dua institusi ya yang harusnya bisa menekan peredaran obat ini di pasaran begitu. Namun kita tidak dapat konfirmasi ya dari dua instansi ini. Itu kesulitannya apa sih ketika kalian datang ke instansi itu? Yang apanya dulu? Yang instansi itu ada Polda ya, ada Polda satu sama Kapuspen ya, TNI. Iya, sebenarnya udah ini ya, kita udah berusaha untuk konfirmasi, misalnya Kapuspen ya gitu, teman-teman reporter kita juga udah ke sana, udah ketemu dengan kepala divisinya tuh, nggak salah kepala bidang Puspen. Hanya memang dia apa namanya tidak punya kapasitas, katanya jawaban dia tidak punya kapasitas untuk menjawab itu, dan kita diarahkan untuk ketemu Kapuspennya TNI gitu ya. Hanya saat itu juga kan kita titip dengan surat permohonan wawancara. Hanya kan kita punya tenggat waktu nih, punya deadline tayang gitu. Dan ketika kita tayang dan udah sesuai dengan deadline ya belum ada respon juga. Begitupun di Kapolda udah berapa kali, 2 atau 3 kali kita ke sana, kita bertemu dengan humasnya gitu ya. Begitu juga jawabannya ya. Meskipun memang kita bisa lacak di data sekunder juga sebenarnya kalau dari Kapolda ya, karena memang banyak sekali angka-angka atau jumlah kasus yang mereka, karena
berapa tahun lalu itu 2023 lah, itu ada berapa titik yang digerebek termasuk gudangnya gitu kan. Hanya kan kita mau cari tahu aja kenapa kemudian di tengah upaya mereka ini ya untuk menangkap, mencari tahu, lalu kemudian menekan peredaran obat ilegal, obat keras ilegal di DKI Jakarta, tapi masih ada orang yang berani gitu. Apalagi di Tanah Abang kan. Tanah Abang itu kan sebenarnya lalu lintas aparat sebenarnya sangat ini ya, sangat mobilitasnya itu sangat tinggi juga ya. Dan itu dijajak di tempat yang terbuka, di pinggir-pinggir jalan. Pertanyaannya kenapa? Kan nggak mungkin mereka nggak tahu kan begitu. Sehingga memang cerita-cerita tentang ada orang kuat yang punya kuasa, punya power di balik peredaran obat keras ilegal di DKI Jakarta ini, di Jabodetabek, katakanlah seperti itu, ya masuk akal juga ya gitu. Masuk akal sih sepertinya. Nah, dan itu lagi mungkin hampir semua media merasakan kali ya, untuk konfirmasi ke sebuah instansi itu agak sulit ya. Padahal kalau kita bisa dapat konfirmasi dari kepolisian, mungkin kita bisa edukasi juga masyarakat terkait ya paling diplomatis aja biasa kalau dengan lembaga-lembaga gitu. Seperti program apa sih yang mau mereka lakukan untuk mencegah atau menekan peredaran ini kan gitu. Karena ini sangat-sangat merugikan masyarakat. Bayangkan generasi muda menggunakan tramadol. Itu sama dengan narkoba, tidak di bawah narkoba ya? Iya. Ada Jadi golongan berapa sih tramadol? Psikotoprika golongan 4. Golongan 4. Jadi sebenarnya kalau jenis tramadol ya, tramadol itu kan obat biasanya dipakai itu di medis itu pos operasi itu. Penekan rasa sakit, pereda rasa nyeri. Tapi emang tingkatannya lebih tinggi dibandingin obat-obat kayak paracetamol. Ini tingkatannya lebih tinggi tuh. Jadi memang kalau bicara tramadol ini memang lucu-lucu ya Bang ya. Iya. Apalagi kalau ngobrol sama pengguna-penggunanya tuh itu menarik sebenarnya. Lucu-lucu. Efeknya kan lebih apa ya? Banyak efeknya sebenarnya ya. Kayak misalnya halu. Ya kan? Iya, beberapa halu ya. Beberapa jenis baru ada yang buat tenang juga. Iya, bisa buat tenang. Iya, apalagi mereka yang punya aktivitas tinggi ya setiap hari. Kayak misalnya beberapa narasumber yang kita ketemu itu memang dia aktivitasnya 1x24 jam gitu kan. Apalagi di tengah macet, capek juga kan di Jakarta, ya mau nggak mau ya dia cari itu untuk pereda itu. Gitu. Buat fit itu. Mempas staminanya. Iya, Bisa diranjang juga Bang Dim. Nah, iya itu bisa juga. Oh iya, ada pengakuan iya, mereka. bener pengakuan narasumber kita tuh. Pengakuan narasumber. Urusan ranjang bisa. Jadi dia Menjaga istrinya, jadi kalau dia lagi mau mau gituan sama istrinya, terus dia lagi posisi lemas, istrinya nurut tuh. Makan dodol si konsumsi tramadol. Iya, tapi tidak untuk ditiru ya teman-teman, tidak untuk ditiru ya. Iya, ya itu tadi kan sebenarnya para pengguna biasanya tidak paham efek jangka panjang, hanya merasakan kenikmatan sesaat. Ya yang lama-lama ini candu dan membunuh. Iya, benar. Karena itu kesehatannya kacau begitu. Bahkan ada beberapa obat yang ketika aku ngobrol sama penggunanya, dia bilang bahwa ada beberapa jenis obat golongan G ini bisa dipakai untuk tindakan kejahatan. Contoh, aku lupa antara 3X kalau nggak Eximer ya. Itu bisa kita tumbuk sampai halus, terus kita masukin ke minuman. Contoh ada perempuan yang kita suka, terus kita masukin ke minumannya, terus dia minum, itu bisa betulan langsung ngehang gitu loh si perempuannya, terus bisa kita apain aja si perempuannya. Oh, kayak bius ya? Iya, kayak ngehang aja gitu. Mau kita bawa kemana dia ikut, mau diapain ikut. Dia itu sebenarnya ini bahaya juga ya kalau seandainya dipakai secara tidak bertanggung jawab, bisa bahaya juga nih, tindakan kriminal juga ini. Ya, kalau di Jakarta itu kebiasaannya banyak kayak misalnya Polda atau misalnya Polres, dia tangkap para pengguna ini yang masih aktif itu setelah muncul misalnya ada tawuran anak remaja, gitu. Dia tangkap lalu kemudian diinterogasi. Ya hasilnya ternyata mereka menggunakan obat-obat itu ya. ini. Banyak anak-anak muda gitu yang menggunakan itu. Katanya bikin nyali juga kan saat tawuran kayak gitu. Ya itu segitu berbahayanya obat itu. Iya. Benar. Nah dari semua cerita menarik tadi ya, mulai dari kenapa kita pilih liputan ini, terus bagaimana kita meliputnya, sampai ke efeknya juga kita sudah bahas. Nah mungkin teman-teman, tentu para bobo ini media edukasi ya, tentu ada pesan yang ingin kita sampaikan ke masyarakat terkait
peredaran obat G ini dan efeknya mungkin. Nah mungkin kan kawan bisa jelaskan gitu, apa sih pesan yang mau kalian sampaikan dari liputan kita ini biar mungkin dapat setidaknya mengedukasi sedikit orang atau bahkan seluruh Indonesia harusnya kan gitu kan bisa tahu fatalnya peredaran dan penggunaan tramadol ini. Mungkin siapa yang bisa? Bang Doni. Ya. Jadi gini, Silakan. yang jelas tramadol itu kan obat golongan G yang biasa digunakan itu kan pasca operasi ataupun hal-hal yang meringankan rasa sakit kan. Jadi seharusnya tramadol itu harus melalui resep dokter, jangan dibeli secara ilegal kan. Karena pada dasarnya kasus tramadol ini itu terbilang besar. Karena di tahun 2023 obat G itu kasusnya itu mencapai 868 kasus. Kalau 2002 tuh sampai 1.200, sedangkan 2021 tuh sampai 2.250 kasus kan. Itu kan bukan angka yang sedikit. Karena itu kasus, bukan jumlah korbannya kan. Jumlah korbannya bisa lebih itu. Untuk itu ya karena begitu bahayanya, ya bahaya obat G ini kalau jadi kecanduan itu tuh bisa merusak ginjal ataupun bisa merusak organ intinya dan bisa BPOM bahkan bisa mengakibatkan kematian kan. Ya memang seharusnya memang harus melalui resep dokter ataupun ya itu. Oke, berarti kalau kita persingkat, berarti dari liputan ini Parboa ingin memberitahu atau mengedukasi masyarakat bahwa obat ini sangat berbahaya untuk dikonsumsi gitu. Iya. Baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi ada baiknya ke depan sebelum menggunakan obat ini pikirkan ulang karena itu sangat berbahaya. Itu dari sisi kesehatan ya. Dari sisi kesehatan sebelum selesai. Iya. Banyak lagi ya efek-efek samping yang lain, tapi yang pasti itu membahayakan tubuh kalian. Jangan sampai gunakan itu. Apalagi itu bisa merusak pikiran ya. Gimana kita mau memperjuangkan hidup kalau pikiran kita sudah rusak kan gitu. Nah mungkin sebelum menutup closing statement dari Bung Andi. Ya kalau dari saya sih sebenarnya perkuat kembali institusi kepolisian ya gitu. Mungkin bisa gandeng beberapa stakeholder ya. Karena kan di temuan kita tadi beberapa setelah kita melakukan investigasi itu kan ada dugaan keterlibatan oknum-oknum tertentu yang memang dipayungi satu institusi. Meskipun mungkin kita nggak bisa bicara soal institusi ya, tapi ada oknum ya dalam satu institusi tertentu gitu. Makanya saya pikir Polri itu ya lembaga kepolisian juga harus agak keras juga gitu kan. Bisa lacak nggak kalau misalnya hanya soal kasih statement ya udah masyarakat harus sadar bahaya obat G, tapi peredarannya masih di sana. Saya pikir mau sampai kapanpun itu nggak akan bisa. Makanya ya pihak kepolisian ya harus lebih kuat lah. Namanya institusi negara harus lebih kuat ya dari oknum-oknum nakal yang memang ya bisa membahayakan generasi muda kita ke depan. Gitu aja sih. Oke, terima kasih tim redaksi Parboa. Nanti ada tayang tulisan kedua di hari apa? Kamis ya. Kamis tanggal berapa tuh? Tanggal berapa ya Kamis? Iya, jadi nanti yang belum baca, yang mau baca bagian kedua itu nanti tayang di hari Kamis ya. Kawan-kawan ya semoga liputan kami ini dari Parboa ini bisa mengedukasi masyarakat terkait peredaran obat G, efek-efeknya dan juga menekan peredarannya ya. Ya mungkin itu aja. Oke, terima kasih kawan-kawan. Thank you, Thank you, semuanya. Pak Dim. Thank you.